keluarga Ompang. Persekutuan rumah tangga di rumah keluarga Benyamin Pangestu dimulai tahun 80. Lalu beberapa waktu kemudian, pada waktu itu yang menjadi majelis adalah bapak mertua dari Pendeta Yosefdi atau ayah dari ibu istrinya Pak Yosefdi, yaitu Pak Subuh Tarias Maja bersama dengan Pendeta Kumala, lalu mengatakan bahwa alangkah baiknya kalau dari persekutuan rumah tangga ditingkatkan menjadi persekutuan wilayah, yaitu dengan membuat kebaktian umum dan sekolah minggu yang rutin 1 minggu 1 kali. Kalau tadinya persekutuan rumah tangga itu hanya beberapa waktu 1 kali, jadi belum rutin. Maka untuk menjadi persekutuan wilayah mulai ada satu kebaktian umum dan sekolah minggu yang rutin. Dimulai di Sumagung 2 di rumah keluarga Romo Aksono. Dan pada waktu itu Pak Sohar, Pendeta Sohar, kalau tidak salah sudah hampir pensiun atau sudah pensiun, dan diminta sebagai pendeta senior untuk mengayomi persekutuan wilayah ini. Itu dimulai tahun 87, pindah dari keluarga Komber ke rumah Bapak Joko. Beberapa waktu kemudian dikatakan bahwa tempatnya sempit karena hanya menggunakan ruang tamu dan ruang makan. Lalu Ompang bersama dengan Pak Sutrisna mengatakan alangkah baiknya kalau kita pindah ke tempat yang lebih besar. Lalu disewa sebuah ruko, kalau nggak salah pada tanggal 4 Desember, rukonya masih ada sekarang di Jalan Tuan Raya. Hanya berumur beberapa lama. Ompang waktu itu saya ingat tetap berusaha mencari tempat yang lebih baik. Kenapa? Karena di sebelahnya jual gas LPG, jadi takut meledak. Makanya Ompang waktu itu berinisiatif, kita kontrak rumah lain yang lebih besar dan lebih aman untuk anak-anak dan kebaktian umum. Saya ingat kita masih mengadakan kebaktian Natal, masalah bapau waktu itu dan segalanya di tempat itu. Sampai akhirnya pada waktu itu tempat ini masih yang berupa tanah, masih berupa lapangan golf dan lain-lain masih merupakan sawah. Akhirnya dibuka tempat ini. Lalu Pak Sutisna bersama dengan Ibu Dewi Hasan yang menggambar dan juga Ibu Dewi Wiono itu berinisiatif, apakah tidak lebih baik kalau kita mengambil kredit satu buah rumah di Jalan Asri 8 nomor QK 16 nomor 23 itu ada sekarang dengan iman sepenuhnya, lalu kemudian dengan jaminan beberapa saudara seiman, akhirnya kita kredit rumah di sini, yaitu tahun 92. Kita kredit rumah Jalur Asri 8 QK 16 nomor 23. Lalu kemudian tanggal 18 Agustus 1993 Persekutuan Wilayah Pos PI GKK Kelapa Gading diresmikan menjadi Pos Kelapa Gading. Nah, kalau dikatakan kenapa Oktober, mungkin diambil waktu yang baiknya. Dan kenapa diambilnya 24 tahun? Mungkin pada waktu itu karena diambil dari Persekutuan Wilayah. Mungkin Pak Sutisna mau menambahkan sedikit. Tahun 87 itu persekutuan wilayahnya dirubah menjadi pos pertama kali. Oh, salah catatan. Oke, terima kasih Pak. Jadi persekutuan wilayahnya berubah menjadi pos masih di rumah Pak Joko. Joko itu tanggal 11 Oktober. Karena tanggal 4-nya perjamuan kudus. Oh, oke. Jadi saya majukan ke tanggal 11. Jadi ada koreksi. Sebenarnya tanggal 4 ada perjamuan kudus, lalu dipindahkan ke tanggal 11. Karena itu yang tercatat di sini, jadi mungkin kita bisa koreksi untuk yang kedepannya. Terima kasih Pak. Mungkin dari jembatan ada yang mau menambahkan sejarah kita ini. Jadi dari persekutuan wilayah berubah menjadi Pos Kelapa Gading tahun 1987. Dan Pendeta Frans Sohar mengayomi dari tahun 1987 sampai beliau kembali kepada Bapa di surga. Beliau dengan setia melayani dan mengayomi pos kita di sini. Kalau kita ingat pada waktu itu, kalau sudah mulai kebaktian, kita tunggu di depan pendetanya datang apa enggak nih.
dan kita tunjuk giliran siapa nanti kita baca firman Tuhan saja. Tapi puji Tuhan, kalau sampai dengan sekarang ini kita sudah punya beberapa rohaniwan yang melayani kita di sini, yaitu Pak Pendeta Bert Rodin Sulu dari tahun 93 sampai 2003, lalu Ibu Susan Magdalena dari 2003 sampai 2005, dan yang sekarang rohaniwannya adalah Pendeta Denny Oldenstran. Kita patut berterima kasih kepada mereka yang sudah dengan setia melayani kita di sini. Terima kasih. Demikianlah sekilas sejarah pos pekabaran Injil Gereja Yesus Tampang Kelapa Gading. Sebelum Bapak Deminsi selaku Ketua Badan Pengurus menyampaikan sepatah dua patah kata, Ibu Monik dan Monik bekas sekolah minggu waktu masih di Puan sana, dan cucu Oma Teres akan menyampaikan puji-pujian. Kami persilakan.